Oke. Oke, Bu Guru absen dulu ya sebelum kita mulai belajar. Iya, Bu. Kira, hadir Bu. Oke, Zakira, Hadir Bu Guru. Tika, Hadir Bu Guru. Clara, Hadir Bu Guru. Isma, Hadir Bu Guru. Dirwan. Hadir Bu Guru. Oke, hadir semua. Jadi, sekarang kita belajar mata pelajaran IPS sama PKN. Tujuan pembelajaran IPS yang pertama itu mengenal dan menghargai peristiwa perjuangan sebelum kemerdekaan. Yang kedua, mengenal dan menghargai sejarah kerajaan pada masa Hindu Buddha di Indonesia. Oke, kita beralih pada mata pelajaran PKN. Tujuan pembelajaran PKN yaitu mengetahui dan memahami nilai persatuan terhadap keutuhan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, mantap. Oke, di sini Ibu Guru mengajarkan mata pelajaran IPS dan PKN. Jadi, salah satu kerajaan yang ada di Indonesia itu apa? Majapahit. Majapahit. Nah, sekarang Ibu Guru mau menonton kalian tentang peristiwa kerajaan Majapahit. Oke, dan simak ya. Iya, Bu. Akan kita nontonkan tentang kerajaan Majapahit. Oke, disimak ya. Bisa dengar suaranya? Bisa lihat Pada semuanya? zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan besar di tanah Jawa, tepatnya di Desa Tarik, Mojokerto, Jawa Timur, yaitu Kerajaan Majapahit. Yang namanya diambil dari buah maja yang rasanya pahit dan hanya tumbuh di hutan tersebut. Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi, pertama kali didirikan oleh Raden Wijaya yang bergelar Karta Rajasa Jayawardena. Gayatri Rajapati, istri dari Raden Wijaya, menunjuk anak perempuannya yang bernama Tribuana Wijaya Tunggadewi untuk menjadi Ratu Majapahit. Tribuana Wijaya Tunggadewi adalah raja wanita pertama di Majapahit yang memiliki gagasan besar, yaitu menyatukan wilayah-wilayah Nusantara. Bisa lihat semuanya? Kerajaan Majapahit memiliki seorang Mahapati yang bernama Gajah Mada. Ia merupakan sosok yang sangat cerdik serta gagah berani hingga disegani oleh masyarakat. Saat kepemimpinan Tribuana Wijaya Tunggadewi, Kerajaan Majapahit terjadi perang pemberontakan. Gajah Mada diutus melawan pemberontakan. Tribuana Wijaya Tunggadewi mengutus Gajah Mada melawan pemberontakan tersebut. Gajah Mada beserta pasukan Majapahit pergi untuk mengumpas pemberontakan Sade dan Ketak. Gajah Mada dengan sengit melawan pemberontakan itu. Nah, biar bebas kepada Bu Guru bertanya sebentar ya. Kemudian Gajah Mada memberitahu sang ratu akan keberhasilannya dan menumpas pemberontakan. Gajah Mada diangkat sebagai Mahapati Majapahit. Pada saat pelantikannya, Gajah Mada mengucap sumpah palapa. Lamun Wus kalah Nusantara, isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, Senharu, ring Pahang, Dompu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasi, samana isun amukti palapa. Yang artinya tidak akan makan buah palapa sebelum wilayah Nusantara bersatu. Pemerintahan Tribuana Wijaya Tunggadewi mulai menunjukkan akan mampu membawa Majapahit pada kejayaannya. Gajah Mada sebagai petinggi Majapahit dengan semangat besar ingin membawa kejayaan, kemuliaan, dan kesejahteraan bagi rakyat Majapahit. Seluruh kepulauan Nusantara mengakui kekuasaan dan kebesaran Majapahit. Nah, tadi kan sudah nonton. Jadi sekarang Ibu Guru mau bertanya. Siapa yang masih tahu
Jadi sumpah tersebut menyatakan bahwa tersirat keinginan besar untuk menyatukan wilayah yang disebut wilayah pada saat itu. Semangat dulu, supaya semua bersemangat, oke? Tepuk semangat. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Semangat. Oke, sekarang kita lanjut ke mata pelajaran PKN. Ibu guru di sini menonton video juga seperti tadi tentang Sumpah Pemuda. Oke, mari kita simak sama-sama. Yang kedua, tentang Sumpah Pemuda. Kemarin aku beneran dapat nilai bagus loh tugasnya. Wah, selamat ya. Kan udah aku bilang kalau cerita kamu emang bagus. Nah, sekarang sesuai janji kamu, ceritain aku dong soal apa ya kemarin? Kongres Pemuda ya? Sebenarnya itu adalah bagian dari peristiwa Sumpah Pemuda. Maksudnya? Kongres Pemuda sebenarnya adalah rapat yang diadakan sama pemuda Indonesia di Batavia. Kongres ini diadakan 2 kali, Danang. Yang pertama diadakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Yang datang siapa aja? Yang mimpin rapat ini adalah Muhammad Tabrani. Pesertanya kebanyakan adalah perwakilan dari organisasi-organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, dan lain-lain. Ada juga perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan Pemuda Indonesia atau PI. Jadi, kongres ini buat apa sih, Lula? Gini Danang, saat itu kan banyak banget organisasi pemuda yang bersifat daerah. Nah, lewat kongres ini, semua organisasi itu mau digabungin jadi satu organisasi tunggal yang sifatnya nasional. Terus, berhasil ndak? Di kongres pertama, baru sebagian yang setuju membentuk organisasi tunggal. Sebagian lain lebih setuju membentuk organisasi federasi. Oh, gitu toh. Tapi itu menunjukkan kalau para pemuda punya keinginan buat bersatu. Iya Danang, itu dia hasil dari Kongres Pemuda 1, yaitu mengakui perlunya persatuan di Indonesia. Karena semangat persatuan itu, para pemuda nggak nyerah buat membentuk satu organisasi yang bersifat nasional. Makanya ada kongres kedua ya. Yap, betul sekali. Sidang pertama di tanggal 27 Oktober diadakan di Gedung Pemuda Katolik yang terletak di kawasan Lapangan Banteng. Beberapa pembicaranya ada Nyonya Puradireja, Sugondo Joyo Puspito, dan Muhammad Yamin. Ada perempuannya juga toh. Iya dong. Besoknya tanggal 24 Oktober, sidang kedua diadakan di Jalan Medan Merdeka Utara nomor 14 di Jakarta. Pembicaranya ada Nyonya Purnomo Wulan, Sarnidi Mangun Sarporo, dan Joko Sarwono. Sidangnya dari jam 8 pagi sampai 12 siang. Terus istirahat dulu. Nah, pas istirahat, Witch Rudolf Supratman minta izin untuk mainin lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Wah, jadi itu pertama kalinya lagu kebangsaan terdengar. Iya Danang, habis istirahat lanjut deh sidang ketiga. Tapi pindah lokasi ke Gedung Sumpah Pemuda. Pembicaranya ada Ramelan, Theo Pangamanan, dan Mr. Sunario. Sidangnya dari jam setengah 5 sore sampai selesai. Panjang banget sidangnya, sampai 3 kali. Iya Danang, pesertanya aja sampai 750 orang loh. Terus, zaman itu kan negara kita masih dijajah. Tapi Belanda aja sampai takut sama pertemuan para pemuda ini. Makanya, tiap sidang dijaga ketat sama Belanda. Tapi, dari Kongres Pemuda 2 inilah lahir yang namanya Sumpah Pemuda. Makanya, tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Ayo Danang, kamu inget gak istilah Sumpah Pemuda? Aku cuma inget intinya Lula, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Isinya lupa, hehehe. Nih, aku udah siapin contekannya. Aku bacain ya. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Aduh, udah Bel. Padahal aku masih mau cerita. Tadi kita sudah menyimak tentang
Bersatu. Oke. Sumpah Pemuda diperingati pada tanggal berapa? 28 Oktober. Pintar. Betul saja menyimak, yang lainnya bukan menyimak. Dan lainnya diam-diam saja. Aduh. Oke, siapa yang tahu Sumpah Pemuda? Isinya tadi. Tadi katanya sudah dengar. Masa lupa lagi? Oke, tapi buku lu sudah di papan tulis tadi. Sekarang kita baca secara bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah dan satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, tadi kan kita sudah melihat dua anak siswa dan siswi, laki-laki dan perempuan, membahas tentang Sumpah Pemuda. Nah, peristiwa tersebut berkumpullah organisasi-organisasi pemuda dari PPI, PI, lalu organisasi pemuda dari Jawa, Sumatera, Ambon, dan lain-lain. Nah, di sini tuh mereka bersatu. Mereka bersatu untuk menjadi sesuatu kekuatan yang besar. Karena mereka sadar jika mereka bergerak sendiri-sendiri atau bekerja secara pisah-pisah, itu tidak akan menemukan namanya persatuan. Tidak akan jaya di Indonesia kalau mereka tidak bersatu. Makanya mereka bersatu, akhirnya negara Indonesia menjadi negara yang merdeka. Mungkin anak-anak pernah mendengar kata-kata gini, istilah gini. Bersatu kita teguh, bersama kita Mundur.